Ya, untuk dapat bertahan hidup, kita tidak bisa hanya menghindari wabah, tapi juga harus makan. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat selalu ya. Mau cerita sedikit. Subuh, setelah kami selesai sahur, kemudian saya coba duduk di depan laptop, lalu kepikiran tentang orang mudik. Kita tahu bahwa aktivitas mudik itu biasanya kan berhubungan dengan hari-hari besar keagamaan, di mana para pemudik itu melakukan ritual mudik untuk bertemu dengan orang tua mereka atau juga kerabat agar bisa bermaaf-maafan di hari besar keagamaan. Namun saat ini, di mana himbauan untuk tinggal di rumah dan juga PSBB sudah diberlakukan, bahkan ada juga sudah muncul juga itu larangan untuk mudik. Namun dorongan untuk mudik bagi sebagian besar rakyat Indonesia semakin besar, di mana sebetulnya alasannya bukan hanya alasan tradisi atau ritual keagamaan, namun alasan untuk bisa bertahan hidup. Bisa nggak kalian bayangkan apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara keluar rumah tiba-tiba harus berhenti? Tiba-tiba harus diem di rumah menunggu sampai penyebaran virus itu berhenti. Pertanyaan yang langsung muncul itu adalah bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup ya? Bagaimana mereka dapat memberi makan keluarga mereka kalau mereka tidak bisa bekerja? Faktanya, memang himbauan bekerja di rumah itu sulit untuk diikuti oleh banyak orang. Bukannya nggak mau, tapi banyak orang nggak mengerti bagaimana cara mereka hidup jika harus tinggal di rumah sepanjang waktu. Well, that's for real. Mau dipaksakan, ya bisa aja, tapi harus ada pemecahannya dong bagi orang-orang yang pekerjaannya nggak bisa dilakukan di rumah tersebut. Contohnya nih ya, bagaimana cara petani atau nelayan bekerja di rumah? Bagaimana tukang sayur keliling mau jualan kalau harus tinggal di rumah? Bertransformasi atau mengubah cara bekerja itu memerlukan learning curve yang nggak mudah dan seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum bencana terjadi. Butuh waktu untuk belajar, dan selama masa pembelajaran tetap saja mereka kan perlu makan ya. Selain itu juga pada kenyataannya memang tidak semua pekerjaan itu memang bisa dilakukan dari rumah. Berkumpul adalah naluri alami yang dilakukan manusia jika sedang ada ancaman pada hidupnya. Kalau di perusahaan kita melakukan grouping jika ada masalah saat progres pekerjaan sedang berjalan. Ya sama aja sih sebetulnya. Menghadapi masalah akan terasa lebih mudah jika dihadapi bersama-sama. Hanya saja kondisi saat ini berbeda, karena aktivitas berkumpul itu justru memperbesar resiko setiap orang dapat terkena wabah. Oleh karena itu, niatan sebagian besar orang untuk berkumpul dengan keluarga di kampung di saat-saat sulit ini seperti jadi kayak buah si malakama. Oke, kembali ke pertanyaan saya sebelumnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan dari rumah agar mereka bisa hidup dan tetap tinggal di rumah? Apakah mereka harus menunggu bantuan? Lalu siapa yang akan bantu? Apakah kita semua harus mulai bergotong royong untuk dapat membantu? Apakah kita semua harus menunggu dengan sabar sampai obat dan vaksinnya ketemu? Yang pasti, meminta semua orang untuk tinggal di rumah jadi nggak masuk akal untuk dilaksanakan bagi mereka yang pekerjaannya memang tidak bisa dilakukan dari rumah. Belum lagi masalah privilege untuk dapat bekerja dari rumah, nggak semua orang juga punya. Ya pada akhirnya harus kita pahami, untuk dapat bertahan hidup kita hanya bisa dengan menghindari wabah tersebut. Tapi ya harus tetap bisa makan. Nah mungkin itu salah satu unek-unek yang muncul di kepala saya, bahwa adanya dilema di mana kita harus tinggal di rumah tapi juga kita harus makan. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa memikirkannya bareng-bareng. Kemudian kita juga mudah-mudahan bisa lepas dari semua krisis ini. Oke, sampai jumpa.
Bye.